Baik, bab 2 pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara ternyata terdapat beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama, McIver, yaitu kekuasaan tampil melalui wujud multibentuk maupun dari kedualistisan eksistensian kekuasaan itu sendiri. Lalu yang kedua, Franz Magnus Suseno, yang mengatakan bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan sesuatu yang mempesona, dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Baik, jadi kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesejahteraan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Adapun cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan di antaranya. Yang pertama, moralitas dan religius. Yang kedua, etika. Dan yang ketiga, hukum menurut sanksi konkret. Kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan itu meliputi kekuatan fisik, kedudukan atau jabatan, kekayaan, kepercayaan, atau keyakinan. Lalu ada keterampilan atau keahlian. Adapun pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. Suatu kekuasaan cenderung diselewengkan, apalagi jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Adapun ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat yang pertama politik, apabila yang dijadikan ukuran dan susunannya adalah masalah efektivitas serta legitimasi. Lalu yang kedua ada yuridis, apabila tujuan yang dimaksud adalah untuk menegakkan yurisdiksitas atau legitimitas. Lalu ekonomis, yakni apabila sasaran yang diinginkan adalah efisiensi dan teknologi. Lalu ada susila dan moralitas, yakni jika hal yang menjadi sasaran adalah untuk mengetahui kualitas dan moralitas administrasi negara. Adapun pengawasannya terbagi atas pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawas internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan pengawas internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan pengawas eksternal dilakukan oleh BPK. Lalu bab ketiga ada keputusan tata usaha negara. Ciri-ciri dari keputusan tun atau keputusan administratif ialah sifat norma hukum keputusan adalah individual, konkret yang dijabarkan dalam 4 segi. Yang pertama, norma umum abstrak, yakni undang-undang. Yang kedua, norma individual konkret, yaitu keputusan tata usaha negara. Yang ketiga, norma umum konkret, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di suatu tempat tertentu. Yang keempat, norma individual abstrak, izin gangguan. Lalu, dalam praktek administrasi pemerintahan terdapat beberapa KTUN yang berpotensi menimbulkan sengketa tata usaha negara, antara lain keputusan tentang perizinan, keputusan tentang status hukum, hak dan kewajiban, dan keputusan tentang kepegawaian. Adapun 5 dampak keputusan terhadap orang. Yang pertama, keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau ketentuan perintah, yakni perizinan, dispensasi, dan konsesi. Lalu yang kedua ada keputusan-keputusan yang menyediakan sejumlah uang. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang membebankan suatu kewajiban uang. Yang keempat, keputusan-keputusan yang memberikan satu kedudukan. Yang kelima, keputusan penyitaan. Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 3 cara. Ada atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Ada delegasi, kewenangan yang didapat dari sebuah distribusi kewenangan dari organisasi yang sejenis dan sama dengan proses pertanggungjawaban menjadi hak dari penerima kewenangan tersebut. Lalu yang ketiga ada mandat, yakni kewenangan yang diberikan dari pejabat perorangan kepada bawahannya untuk hal-hal tidak prinsipil, misalnya memberikan sambutan, pengarahan, dan pemberitahuan.